Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan membagikan berita yang datang dari detik.com, di mana di berita ini disyaratkan dan diinformasikan terkait dengan syarat honorer yang langsung diangkat menjadi ASN di tahun 2024. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana di salah satu pasal di undang-undang ini terdapat pengaturan yang berkaitan penataan tenaga kerja honorer atau non aparatur sipil negara. Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa penghapusan atau penataan tenaga honorer itu dilakukan dan wajib selesai paling lambat bulan Desember tahun depan. Penataan yang dimaksud adalah bentuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Sebagaimana di pasal 66 disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember tahun 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku di instansi, maka pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Rekan-rekan, di samping itu undang-undang ini juga melarang pejabat di instansi pemerintah untuk merekrut pegawai honorer baru dalam rangka mengisi jabatan-jabatan aparatur sipil negara. Hal itu juga telah diatur di dalam pasal 65 Undang-Undang ASN, dan jika memang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terkait dengan penataan tenaga honorer ini akan diatur lebih lanjut lewat aturan turunan. Undang-undang mengamanahkan peraturan pelaksana atau aturan teknis dari undang-undang itu harus ditetapkan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ASN ini ditetapkan. Lantas bagaimana cara agar honorer ini bisa langsung jadi aparatur sipil negara? Dikarenakan belum ada undang-undang turunan atau regulasi teknis tindak lanjut dari undang-undang ASN ini terkait penataan honorer yang baru, maka sejauh ini proses pengangkatan status pegawai honorer menjadi PNS itu telah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah nomor 48 yang dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. Berdasarkan aturan tersebut, maka pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan diprioritaskan bagi tenaga honorer guru, kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis lainnya. Nah rekan-rekan, untuk syarat-syarat yang disebutkan dalam peraturan pemerintah itu yang masih berlakukan hingga dengan saat ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. Di berita ini disebutkan bahwa usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun. Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun dan secara terus-menerus. Syarat ini tidak berlaku bagi honorer dokter yang telah selesai menjalani masa bakti. Khusus honorer dokter yang telah selesai atau sedang menjalankan tugas berusia paling tinggi 46 tahun. Kemudian tenaga ahli dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS, itu berusia paling tinggi 46 tahun. Kemudian pengangkatan tenaga honorer dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan prioritaskan bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama dan yang usianya menjadi 46 tahun. Nah rekan-rekan, nampaknya berita yang diinformasikan oleh detik.com ini melalui Detik Finance ini merupakan regulasi dari peraturan pemerintah yang lama nomor 56 tahun 2012. Sedangkan diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah melakukan pengangkatan PNS itu paling tinggi umur 35 tahun dan paling rendah 19 tahun. Jadi mungkin ini aturan yang lama, akan tetapi memang regulasi peraturan pemerintah terkait dengan pengangkatan honor menjadi PNS ini masih berlaku
masih mengacu kepada PP nomor 56 tahun 2012. Dan selanjutnya regulasi ini akan diubah melalui peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang saat ini sementara dibahas oleh Kemenpan dan BKN serta pihak-pihak terkait. Nah, rekan-rekan, demikian berita yang ditayangkan dari detik.com ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.